Ke-196, malam pertama Denny dan Hania. Kini mereka diminta untuk bertukar cincin, dan setelahnya menandatangani buku nikah. Lalu bersanding di pelaminan untuk menyambut para tamu, karena semua prosesi akad sudah selesai. Para tamu juga masih pada makan. Mereka pun diminta untuk berfoto-foto terlebih dahulu. Ada berbagai macam gaya yang diarahkan oleh fotografer, namun dua orang itu hanya pasrah. Meskipun deg-degan, Denny tidak keberatan diminta berbagai macam pose. Hanya Hania saja yang terlihat kaku, bahkan senyumannya terlihat seperti dipaksakan. Mila yang sudah tidak ada kerjaan, memilih untuk menemui teman-temannya. Mereka ingin berburu makanan yang ada di tempat hajatan ini. Karena jarang-jarang ada acara nikahan yang semewah ini. Kalian udah pada makan belum? Tanya Mila, mendekati Cindy dan Yasmin, yang sedang duduk satu meja bersama para suami mereka. Termasuk Hanan juga ikut duduk di sana, sedangkan Pak Kiai, dan Umi, serta Agil dan Elvira, mereka duduk di satu meja bersama orang tua Cindy. Udah, tadi kita sudah pada makan nasi Mil. Jawab Yasmin. Tapi masih lapar kan? Tanyanya lagi, sambil menaik turunkan alisnya. Para suami sudah feeling tidak enak. Biasanya jika tiga orang ini jadi satu, pasti mereka selalu melakukan hal yang di luar dugaan. Masih? Jawab Yasmin, dan Cindy kompak. Ya udah, ikut aku berburu makanan yuk. Tanpa basa-basi lagi, Mila langsung menarik tangan dua sahabatnya itu. Untungnya saat ini Yasmin sedang tidak menggendong Aska. Karena Aska sedang digendong oleh Asmi. Baru beberapa menit tiga orang itu pergi. Mereka sudah kembali membawa bakso dan dimsum, lalu meletakkannya di meja. Setelahnya mereka pergi lagi dan kembali membawa zupa sup dan krim sup. Bukannya duduk tiga orang itu malah pergi lagi. Dan kembali dengan makanan lagi, sampai beberapa kali, akhirnya tersusun banyak makanan di meja. Ada spaghetti, steak daging sapi, sushi, sate, kambing guling, dan ada beberapa cake, serta minuman. Masing-masing ada 3 porsi, kan orang-orangnya ada ketiga. Makanan sebanyak ini siapa yang makan? Tanya Ihsan pada Yasmin. Ya akulah bang. Sahut Yasmin santai. Kamu yakin bisa habisin? Yasmin menatap Ihsan sambil tersenyum. Kalau gak habis, bantuin ngabisin dong. Ihsan garuk-garuk kepala. Kalau makannya sebanyak ini, harusnya si amplopnya 1 juta. Gumamnya. Iya Tets, bener banget ini. Kalau amplopnya cuma 300.000 mah, kasihan yang punya acara. Timpal Azmi. Udah, santai aja Tets. Ini kan acaranya adikku. Jadi gak apa-apa makan sepuasnya. Gak usah mikirin amplop. Sahut Hanan. Di antara 3 laki-laki ini, hanya Hanan yang terlihat santai, sedangkan Ihsan dan Azmi seperti menahan malu karena ulah istri-istri mereka. Bang, ayo buka mulutnya enak tahu. Ucap Yasmin sambil menyodorkan sendok berisi makanan. Cindy dan Mila pun juga sama. Mereka makan sambil menyuapi para suami. Karena tidak mungkin bisa menghabiskan makanan itu sendiri. Beberapa saat kemudian, makanannya sudah habis. Mereka baru beranjak menuju pelaminan untuk bersalaman dengan pengantin. Sekalian foto-foto buat kenang-kenangan. Selamat ya Pak Denny dan Ustazah Hania. Semoga menjadi keluarga samawa. Ucap Ihsan sambil menyalami pengantin. Selamat ya Pak. Sekarang udah nemu jodohnya. Setelah ini tidur sudah ada yang nemenin. Timpal Yasmin. Ihsan menyikut perut istrinya. Karena takut bicara Yasmin semakin lantur. Seperti yang sudah-sudah, setiap kali di acara nikahan temannya, pembahasannya tidak jauh-jauh dari masalah ranjang, yang dibumbui kekonyolan. Seperti di nikahan Cindy waktu itu, yang katanya bisa keluar darah hijau. Selamat ya buat kalian berdua. Semoga bersama sampai ke jannah. Ucap Azmi, yang juga menyalami mereka. Sedangkan Cindy tidak banyak bicara, ia hanya memberikan ucapan selamat saja.
Setelahnya mereka foto-foto bersama, lalu pamit untuk pulang. Karena sudah lama berada di acara ini. Mil, kami mau pulang duluan ya? Ucap Cindy pamit. Udah mau pulang aja. Mau bungkus makanan enggak? Tawar Mila. Enggak. Sahut Ihsan. Dan Azmi kompak. Mana ada orang kondangan pulangnya pakai bungkus makanan, dikira habis dari warteg kali. Di malam harinya. Acara ini baru selesai di jam 10 malam. Karena tamu undangan memang sangat banyak. Hania dan Denny sudah merasa sangat lelah. Karena dari pagi berdiri menyambut tamu hingga malam hari seperti ini. Tadi mereka hanya bisa beristirahat saat sholat dan makan saja. Sisanya dihabiskan untuk menyambut para tamu. Gak kebayang lagi itu kaki rasanya pegal sekali. Saat semua tamu sudah pada pulang, yang tersisa hanya teman-teman dekat dan keluarga dekat mereka saja. Denny pamit ke kamar lebih dulu, karena ia tahu Hania sudah lemas. Keluarga Hanan dan keluarga Denny masih pada mengobrol sambil menikmati makanan yang tersisa biar habis. Soalnya rugi kalau tidak habis, karena semuanya makanan mahal. Ya, Bu, kami pamit ke kamar duluan ya. Ucap Denny pada ibunya dan kedua mertuanya. Iya silahkan. Sahut Pak Edem sambil senyum-senyum. Karena mengira pengantin baru sudah tidak sabar untuk malam pertama. Rif, duluan. Ucap Denny saat melewati tempat duduk Rifki dan teman-temannya. Saat ini Denny berjalan sambil menggandeng Hania. Pengantin baru? Udah mau ke kamar aja nih. Jangan lupa kabarin kalau udah gol. Ucap salah satu teman Denny. Denny memicingkan mata. Ingin rasanya ia menyumpal mulut itu dengan sendal. Jangan lupa unboxing paket premiumnya pakai bismillah. Biar gak digangguin setan. Ledek salah satu temannya lagi. Denny menghembuskan nafas kasar. Biasanya ia juga 11-12 dengan mereka. Suka meledek orang lain. Namun karena badannya sudah sangat lelah, ia jadi tidak mood untuk bercanda. Karena takut diledek lagi, Denny langsung berjongkok dan menggendong Hania, ala-ala bridal style. Membuat sorak-sorai semakin pecah di sana. Cie, menyala abangku. Teriak Rifki paling nyaring. Denny tidak peduli. Ia tetap berjalan membawa Hania menuju kamar mereka. Reaksi Hania tentu saja kaget. Namun ia pasrah dan tidak memberontak. Karena kakinya juga sangat pegal. Malas untuk berjalan. Sesampainya di depan kamar, ia menurunkan Hania karena ingin membuka pintu. Ceklek. Setelah pintunya terbuka, Hania masuk lebih dulu. Karena ia takut digendong lagi oleh Denny. Laki-laki itu pun juga ikut mengekor di belakang istrinya. Hania celingukan saat berada di dalam kamar. Ia ingin berganti baju. Namun tidak tahu apakah baju yang dibawanya tadi sudah diletakkan di sini. Kamu kenapa, Han? Tanya Denny sambil melepas jas dan sebagian kancing ke mejanya. Aku mau nyari baju ganti. Sahut Hania tanpa menoleh. Oh, itu baju ganti kamu ada di dalam koper. Seketika Hania langsung lega saat melihat kopernya ada di pojok ruangan. Padahal tadi ia sangat takut jika tidak ada baju ganti. Ia tidak mungkin tidur mengenakan gaun pengantin, apalagi tanpa baju. Itu hal yang paling tidak mungkin. Hania bergegas menyambar kopernya, lalu mengambil baju ganti dan berjalan menuju kamar mandi. Kamu bisa lepasin bajunya sendiri, Han? Tanya Denny. Hania menghentikan langkahnya dan berpikir sejenak. Karena hijab yang digunakannya kali ini menggunakan hijab yang sedikit ribet, entah itu dipelintir seperti apa. Yang jelas ada banyak jarum pentul yang terpasang, serta ada beberapa hiasan kepala yang tidak bisa dilepasnya sendiri. Kenapa? Kamu perlu bantuan? Tawar Denny, karena melihat Hania diam saja. Hania mengangguk pelan. Ya udah, duduk sini yuk. Aku bantu lepasin. Denny menarik Hania, lalu membawanya duduk di tepi ranjang. Kemudian ia melepaskan satu persatu hiasan kepala
serta jarum pentul yang ada di sana. Yes, akhirnya unboxing juga, batin Denny sambil menggigit bibirnya sendiri. Di bawah sana pun sudah ada yang menegang, gara-gara otaknya sudah traveling. Sedangkan Hania gugup setengah mati. Ini kali pertama ia berdekatan dengan Denny, dengan posisi sedekat ini saat berduaan. Tadi di pelaminan mereka memang berdekatan, tapi Hania tidak terlalu cemas, karena ada banyak orang. Namun kini yang ada hanyalah mereka berdua saja. Bahkan kali ini ia bisa merasakan hangatnya hembusan nafas lelakinya itu. Hanya seseorang yang menikah tanpa pacaran, yang bisa merasakan spesialnya deg-degan saat malam pertama. Tidak berselang lama, semua hiasan dan jarum pentulnya sudah terlepas. Namun hijabnya tidak dilepas oleh Denny. Ia memegang teguh janjinya pada Hania, bahwa tidak akan langsung menuntut haknya sebelum Hania mencintainya. Bisa minta tolong sekali lagi, Pak? Ucap Hania lirih. Mau minta tolong apa? Tolong turunin resleting baju saya. Soalnya saya gak nyampai. Resleting gaun itu berada di belakang, sehingga tangan Hania kesulitan menjangkaunya. Denny memejamkan mata sambil menurunkan resleting itu. Ia tidak berani melihat penampakan yang ada di depan matanya. Takut hilaf dan ingkar janji. Terima kasih, ucap Hania sebelum masuk ke kamar mandi. Denny langsung mendaratkan tubuhnya di kasur. Alhamdulillah, selamat, ucapnya sambil mengelus dada. Selang 30 menit kemudian, Hania sudah keluar dari kamar mandi. Ia sudah berganti pakaian, serta menghapus makeupnya. Saat ini ia mengenakan gamis rumahan serta hijab bergo saja. Gadis itu berdiri di depan ranjang, sambil memberanikan diri menatap ke arah Denny yang sedang rebahan. Laki-laki itu rebahan di tengah-tengah kasur, dengan posisi kedua tangannya yang direntangkan. Kenapa, Han? Kok gak rebahan? Tanya Denny, dengan alis yang menyatu. Hania memilin ujung hijabnya sambil menunduk. Lidahnya terasa keluh hingga tidak bisa berkata-kata. Aku ngerti kok, Han. Kamu tidak perlu takut. Aku akan memegang teguh janjiku, ucap Denny. Kemudian ia bangun dan mengambil bantal. Ia membawa bantal itu menuju sofa, lalu merebahkan tubuhnya di sana. Laki-laki itu masih mengenakan celana panjang, serta kemeja putih, belum berganti baju sama sekali. Aku gak mandi ya, Han? Gak apa-apa kan? Soalnya badanku capek banget, ucapnya sambil memejamkan mata. Hania kebingungan menatap suaminya itu. Padahal tadi ia hanya ingin meminta Denny agar bergeser ke samping, karena ia juga ingin rebahan. Tapi Denny malah salah tangkap. Ingin meminta Denny agar tiduran di kasur lagi. Hania tidak berani. Ia takut laki-laki itu malah salah arti. Bisa-bisa ia akan di-unboxing malam ini juga. Hania duduk di tepi ranjang, sambil memandang wajah laki-laki yang sudah menghalalkannya itu. Ada senyuman kecil yang tersungging di bibirnya. Hatinya pun merasakan ada perasaan yang tidak biasa saat menatap wajah itu. Ada rasa tenang dan berbagai macam rasa yang sulit diungkapkan. Beberapa menit kemudian, ia merasa AC di kamar ini terlalu dingin. Tanpa ragu-ragu, ia beranjak mengambil selimut satu-satunya yang ada di sana. Lalu menyelimuti tubuh Denny. Setelah itu ia kembali ke ranjang dan merebahkan tubuhnya di sana. Meskipun Hania belum mencintai Denny, namun ia sudah berjanji pada dirinya sendiri bahwa akan bersikap layaknya sebagai seorang istri. Baru hari pertama saja ia sudah mulai memberikan perhatian kecil pada Denny. Mungkin suatu hari nanti, cinta itu akan tumbuh dengan sendirinya. Ke-197, salah tingkah. Di jam 2 malam Denny terbangun dari tidurnya, karena ia terbiasa melakukan sholat malam. Ia heran saat melihat tubuhnya yang terbungkus oleh selimut. Saat menatap ke arah Hania, ia langsung tersenyum. Gadis itu tidur meringkuk, tanpa selimut sepertinya ia kedinginan. Ini selimut kenapa bisa sama aku ya? Apa Hania yang nyelimutin aku? Batin Denny menerka-nerka. Jika itu memang benar, tentu ia akan sangat bahagia.
Apa mungkin Hania mau melakukan itu? Dia kan gak cinta sama aku. Apa ini selimut jalan sendiri kali ya? Mungkin karena baru bangun tidur. Sepertinya otak Denny masih tertinggal di alam bawah sadarnya, sehingga otaknya belum bisa berpikir jernih. Ia duduk dan meregangkan tubuhnya yang terasa pegal lebih dulu. Kemudian beranjak karena ingin melakukan sholat malam. Sebelum ke kamar mandi, ia memakaikan selimut yang tadi pada Hania. Sambil memakaikan selimut, ia berdiri cukup lama menatap wajah cantik yang sedang terlelap itu. Akhirnya, aku boleh memandangimu sepuasnya, Hania. Gumamnya sambil tersenyum. Karena terlalu lama menatap wajah itu, membuat sesuatu yang tadinya tidur, ikutan bangkit. Sebab bagaimanapun juga Denny seorang laki-laki normal, yang sudah dewasa. Ia menarik nafas panjang, lalu memberanikan diri mendekatkan wajahnya ke wajah cantik Hania. Ia masih penasaran dengan rasa kesetrum bulu babi tadi siang. Meskipun mendebarkan, namun membuatnya candu. Nyuri-nyuri dikit gak apa-apa ya, cantik. Yang penting kamu gak tahu. Gumam Denny pelan. Saat wajah mereka sudah semakin dekat, Hania menggeliat. Membuat Denny langsung tahan nafas, dan menjauhkan wajahnya perlahan, lalu berjalan menuju ke kamar mandi. Hampir aja berhasil. Ternyata jadi pencuri itu gak enak ya. Takut banget ketangkep. Gumamnya sambil mengelus dada. Padahal nyuri sesuatu yang sudah halal itu gak dosa kali ya. Cuma Denny-nya aja terlalu takut. Ia takut Hania marah karena tidak bisa menepati janji. Di kamar mandi, laki-laki itu memutuskan untuk mandi lebih dulu. Karena semalam ia langsung tidur belum membersihkan diri sama sekali. Ia tidak mungkin sholat sebelum membersihkan diri. Walaupun tadi malam tidak ada adegan apa-apa, tapi mandi di pagi-pagi seperti ini tidak membuatnya merasa rugi. Karena saat Hania terbangun nanti, ia ingin istrinya itu melihat dirinya yang sudah rapi dan tampan. Sementara Hania juga mulai mengerjapkan mata. Ia juga terbiasa melakukan sholat malam. Saat matanya benar-benar terbuka, Hania tersenyum melihat tubuhnya yang terbungkus selimut. Apa ini kerjaannya Pak Denny ya? Gumamnya sambil tersenyum. Semua perempuan pasti merasa bahagia, meskipun hanya mendapatkan perhatian kecil seperti ini. Ceklek. Denny membuka pintu kamar mandi. Ia memandang ke arah Hania, yang sedang duduk dengan selimut di pangkuannya, dan terukir senyuman manis di bibir wanita itu. Pipinya pun terlihat memerah, karena merona. Denny pun juga ikutan salah tingkah. Entahlah ini dua orang malah seperti Ebiji lagi. Mereka sama-sama salah tingkah karena ketahuan saling memberikan perhatian pada pasangannya. Kamu sudah bangun, Han? Tanya Denny. Setelah berhasil mengontrol dirinya. Iya, Pak. Sahut Hania singkat. Kemudian ia beranjak menuju kamar mandi. Denny yang tadinya hanya menggunakan handuk hotel saja, langsung berganti baju. Ia mengenakan pakaian sholatnya, lalu menggelar sajadah. Dan menunaikan sholat malamnya. Tepat saat Denny telah menyelesaikan sholatnya, Hania pun keluar dari kamar mandi. Ia terpaku melihat lelakinya itu berdoa sangat khusyuk. Masya Allah, kini hatiku sudah tenang. Karena insya Allah aku tidak salah memilih seorang imam. Batin Hania, karena jika sholat malam saja ia jalankan, maka sholat-sholat wajib lainnya pun pasti akan ia jalankan dengan baik. Hania juga mengambil perlengkapan sholatnya, lalu sholat di sudut ruangan yang agak berjauhan dari Denny. Ia tidak ingin mengganggu laki-laki yang sedang berdoa itu. Bahkan sesekali Hania dapat mendengar isakan tangis Denny. Mungkin saat ini ia sedang berterima kasih, karena Tuhan telah mengabulkan semua doa-doanya selama ini. Selesai sholat, Hania mendekati suaminya yang masih berada di atas sajadah itu. Kemudian ia meraih tangan laki-laki itu, lalu menciumnya bolak-balik. Denny terpaku karena Hania mau melakukan semua itu tanpa diminta. Setelahnya mereka sama-sama canggung, dan beranjak membereskan pakaian sholat masing-masing, karena waktu sholat subuh masih lama. Denny kembali menuju sofa karena masih ingin tidur. Hania berusaha mengatur nafas, agar bisa berbicara dengan laki-laki itu. Entah kenapa
kenapa ia sangat kaku saat berdekatan dengan Denny. Namun ini sangat wajar, karena mereka memang sama-sama baru kenal. "Pak, Teh tidurnya di kasur aja gak apa-apa," ucapnya sangat pelan. Denny yang sudah hampir rebahan itu mendelik, karena ia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Kamu bilang apa tadi, Han?" tanyanya memperjelas. Hania menghembuskan nafas panjang, sebab tidak mudah baginya untuk mengeluarkan kata-kata itu tadi. Entah ini gugup atau mungkin juga gengsi. Yang pernah menikah tanpa cinta dan tanpa pacaran, pasti tahu rasanya bagaimana. Harus tidur satu kamar. Rasanya benar-benar canggung parah dan sulit untuk berinteraksi. Karena tidak mampu lagi berkata-kata, Hania lebih memilih untuk langsung bertindak saja. Ia mengambil bantal Denny yang ada di sofa, lalu menarik tangan Denny menuju tempat tidur. Mungkin ini terlihat sedikit lebih agresif, tapi mau bagaimana lagi? Ketika lidah tidak mampu berkata-kata, masih ada tangan yang bisa untuk bertindak. "Kamu gak keberatan kita tidur satu ranjang, Han?" tanya Denny, saat sudah rebahan di samping istrinya. Saat ini posisi mereka sama-sama rebahan telentang dan menatap ke arah plafon. Enggak, kita harus membiasakan diri untuk tidur berdua. Sebab bagaimanapun juga, kita sudah menjadi suami istri, jawab Hania. "Apakah itu artinya kamu sudah bisa menerima pernikahan ini?" "Insya Allah, mulai sekarang saya ingin kita berkomitmen bahwa apapun yang terjadi, rumah tangga ini harus dipertahankan. Karena saya ingin menikah satu kali seumur hidup. Dan saya ingin kita berkomitmen bahwa kita berumah tangga bukan hanya untuk di dunia saja. Namun saya ingin rumah tangga ini membawa kita hingga ke jannah," jawab Hania, yakin. "Oke, aku setuju, Han. Tapi saya mau minta maaf ya, Pak, jika saat ini hubungan kita masih seperti ini. Karena tidak mudah bagi saya untuk bersikap sok kenal pada orang yang memang baru saya kenal." Denny tersenyum dan memiringkan tubuhnya menghadap ke arah Hania. Ia jadi gemas mendengar ucapan Hania yang terlalu jujur. "Tidak jadi masalah. Yang penting kamu sudah jadi pacar halalku, dan harus selalu ada bersama aku. Meskipun hubungan kita kaku seperti kanebo kering." Ucap Denny juga sangat frontal. Ia tidak bermaksud menyindir. Hanya saja kenyataannya memang seperti ini. Tapi dapat menjalani hari-hari bersama wanita yang dicintainya saja, itu sudah cukup membuatnya bahagia. Itu sudah resiko, karena Bapak terlalu berani menikahi wanita seperti saya, yang tidak mudah akrab dengan seseorang, apalagi dengan laki-laki. Ya, sejak saya memutuskan untuk menikahimu, saya sudah siap kok menanggung semua resikonya. Bukannya lanjut tidur, mereka malah keterusan mengobrol. Meskipun terlihat kaku, namun malam pertama ini terasa begitu indah. Karena mereka menikah semata-mata karena Allah. Tidak ada tuntutan dan paksaan dari masing-masing. Mereka sama-sama bersabar menerima hingga pasangannya siap. 198. Tidak kompak. Di pagi harinya, Hania dan Denny keluar kamar karena ingin sarapan di restoran hotel. Saat mereka membuka pintu, ternyata pintu-pintu yang berjarak tidak terlalu jauh dari kamar mereka juga dibuka berbarengan. Hania langsung menunduk saat melihat orang-orang yang keluar. Di sana ada ayah dan ibunya, Hanan dan Mila, serta ibu mertuanya, dan Rifki. Rupanya orang-orang itu juga ikutan menginap di hotel ini. Mana kamarnya juga berdekatan. Entah mereka kepo atau memang tidak sengaja, sehingga bisa keluar kamar berbarengan saat pengantin baru membuka pintu seperti ini. Ada pengantin baru. Pada mau sarapan juga ya?" tanya Rifki dengan senyuman penuh arti. "Iya, kalian juga pada mau sarapan?" tanya Denny balik. Semuanya mengangguk berbarengan. "Kok kompak banget ya? Apa kalian janjian?" tembak Denny. "Enggak sih, cuma kebetulan aja mungkin sama-sama pingin lihat pengantin baru keluar dari kamar. Sekalian ingin mastiin rambutnya pada basah atau enggak," sahut Rifki keceplosan,
Setelahnya ia membekap mulutnya sendiri menggunakan tangan. Sebenarnya orang tua Denny tidak bermaksud apa-apa, sebab ia tidak tahu jika Hania tidak mencintai anaknya. Yang tahu hanyalah kedua orang tua Hanan, serta Hanan dan Mila. Kalau mereka ini memang sengaja ingin sarapan, berbarengan dengan pengantin baru, karena ingin tahu, apakah ada perkembangan di antara Hania dan Denny. Setelah tidur satu kamar tadi malam, Denny langsung memicingkan mata. Rambutku sudah kering. Tadi mandinya subuh. Jawabnya penuh penekanan. Membuat semuanya mengulum senyuman. Karena mengira pengantin baru sudah unboxing. Hania ingin protes pada Denny. Tapi ia teringat tadi pagi sebelum sholat malam, suaminya itu memang mandi. Itu artinya Denny tidak berbohong. Hanya saja mandi yang dimaksud cuma mandi biasa, bukan mandi yang lain. Denny menatap istrinya sambil mengedipkan mata, lalu menaruh tangannya di depan Hania. Ia memberikan isyarat agar istrinya itu menggandeng tangannya. Sebab Denny tidak ingin ibunya tahu, jika pernikahan ini tidak sewaras yang dikira oleh ibunya. Untungnya Hania sangat tanggap. Ia langsung menggandeng tangan itu, meskipun tangannya terasa gemetar. Mereka pun berbarengan menuju restoran yang ada di hotel itu. Sesampainya di sana mereka langsung mengambil makanan masing-masing, lalu duduk di satu meja. Bu Mega, mohon maaf ya, siang ini kami mau pamit pulang lebih dulu. Karena masih banyak urusan di rumah. Ucap Bu Rahma memecah keheningan. Ya Bu, tidak apa-apa. Kami juga nanti siang langsung check out, soalnya sudah kangen sama rumah. Sudah 2 malam nginap di sini. Sahut Bu Mega, ibunya Denny. Oh, berarti kita pulangnya barengan aja kali ya. Tapi beda arah. Sahut Bu Rahma lagi, sambil terkekeh. Iya Bu, rumah kita beda arah. Bu Mega juga ikutan terkekeh. Kalau kamu sama Mila, masih mau nginap di sini Nan? Kini Bu Rahma bertanya pada Hanan. Hanan menatap ke arah Mila. Ia menyerahkan semua keputusan pada Mila saja. Sebab ia masih 2 hari lagi libur mengajar. Mila hanya mengangkat kedua bahunya. Karena sebenarnya ia ingin menghabiskan sisa waktu libur Hanan dengan menginap di rumah orang tuanya. Kayaknya kami mau check out juga Bu nanti siang. Soalnya kami ada rencana ingin nginap di rumah mertuaku. Putus Hanan. Berarti kita semua pulangnya berbarengan nih. Tapi Denny sama Hania, kalian masih mau di sini? Masih? Pulang? Jawaban 2 orang itu tidak kompak. Denny masih ingin menghabiskan waktu di sini, namun Hania ingin pulang. Para orang tua langsung mendelik, karena anaknya tidak kompak. Maksudnya kalian mau pulang? Atau masih mau di sini sih? Kok gak kompak gitu? Tanya Bu Rahma. Kami sudah sepakat untuk pulang kok. Jawab Denny berbohong. Padahal mereka belum ada membicarakan hal ini berdua. Oh, kenapa gak menginap lagi di sini beberapa hari? Hitung-hitung bulan madu. Bulan madunya nanti kami atur di lain waktu saja, Bu. Jawab Hania, agar Denny tidak berubah pikiran. Oke, tapi pulangnya mau kemana? Tanya Bu Rahma lagi. Ke rumah saya. Ke rumah ayah ibu. Lagi-lagi jawaban mereka saling bertentangan. Sebab Hania tidak tahu jika Denny sudah memiliki rumah. Inilah resiko karena tidak berdiskusi lebih dulu. Jadinya sama-sama memiliki pikiran yang berbeda. Kok dari tadi jawaban kalian selalu berbeda? Apa kalian belum membicarakan ini semua? Kini giliran Bu Mega yang angkat bicara. Denny dan Hania terlihat gelagapan. Iya Bu, maaf ini karena miskomunikasi aja. Jawab Denny. Harusnya kalian bicarakan ini dari sebelumnya nak. Maaf Bu, kami belum sempat untuk berbicara. Kemarin aku dan Hania terlalu sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Maklumin aja Bu. Mungkin tadi malam juga mereka terlalu sibuk menikmati malam pertama. Jadi lupa untuk berdiskusi. Timpal Rifki, setengah meledek.
Ya udahlah, terserah kalian aja deh. Tapi ini yang benar, kalian mau pulang kemana sih? Bu Mega berharap anak dan menantunya akan pulang ke rumahnya. Rumah yang saat ini mereka tinggali. Karena rumah itu merupakan rumah hasil kerja keras Denny. Aku ikut Pak. Maksudnya Bang Denny aja deh. Jawab Hania. Uhuk. 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 Mila dan Hanan tersedak bersamaan. Karena mendengar Hania menyebutkan Denny dengan sebutan abang. Sebelum-sebelumnya Hania masih menyebutnya Pak. Mungkin saat ini ia kepepet, sehingga berusaha mengubah panggilannya, walaupun terdengar dipaksakan. Hanan, Mila, kalian kok tersedaknya kompak banget? Ucap Bu Rahma, sambil menahan tawa. Karena ia juga hampir tersedak mendengar kata abang dari mulut Hania. Gak apa-apa Bu, cuma ketelan nasi. Jawab Hanan sekenanya. Hahaha. Semuanya langsung tergelak bersamaan. Ya, iyalah ketelan nasi. Kan kalian makan nasi goreng. Kalau ketelan sendok baru gak wajar. Ledek Rifki, ia sudah mulai mencium bau-bau ketidakberesan. Karena dari tadi banyak keanehan dari pasangan pengantin, dan juga dari keluarga Hania. Kami makannya sudah selesai. Pamit ke kamar duluan ya. Ucap Denny buru-buru. Kemudian ia langsung mengajak Hania kembali ke kamar. Hania pun langsung mengiyakan. Karena ia juga sudah bingung bagaimana harus menjawab jika ada pertanyaan lagi dari mertuanya. Sesampainya di kamar, Denny langsung mengunci pintunya rapat-rapat. Karena ia ingin mengajak Hania berdiskusi. Han, ayo duduk. Kita harus bicara. Ucap Denny yang sudah duduk lebih dulu di sofa. Tanpa diminta 2 kali Hania langsung duduk di sana. Mau bicara apa, Pak? Ini mengenai keputusan kita ke depannya, Han. Harusnya kita sudah membicarakan ini sejak jauh-jauh hari, agar tidak terjadi masalah seperti tadi. Iya, Pak. Silahkan Bapak sampaikan apa rencana Bapak ke depannya. Karena di sini aku seorang kepala keluarga. Aku ingin memutuskan bahwa setelah ini, kita akan pulang ke rumahku. Kita akan tinggal bersama di sana, bukan di rumah orang tuamu. Putus Denny, karena ini memang haknya untuk memutuskan. Seorang istri pun harus menurut kemanapun akan dibawa oleh suaminya. Sebab suami sudah berhak sepenuhnya atas dirinya. Baiklah, Pak. Maaf jika tadi jawaban saya tidak sinkron. Karena saya tidak tahu kalau Bapak sudah memiliki rumah sendiri. Lirih Hania. Tidak apa-apa, Han. Ini juga kesalahanku. Karena dari awal aku tidak bercerita apa-apa tentang diriku padamu. Tapi jika boleh jujur, aku bahagia karena kamu mau menikah denganku. Tanpa mencari tahu apakah aku orang yang punya atau tidak. Ya, karena tujuanku menikah bukan karena harta. Sahut Hania lagi. Syukurlah Han, aku sangat beruntung dapat memiliki wanita sepertimu. Sebab jika sebuah pernikahan memiliki tujuan tertentu selain karena Allah, biasanya setelah tujuan itu tercapai, pernikahan itu pun akan usai. Oleh karena itu, tujuanku menikah semata-mata karena ibadah kepada Allah. Sebelum menikah, Hania sama sekali tidak ingin mencari tahu apapun tentang Denny. Mulai dari penghasilannya, ataupun hartanya, ia benar-benar yakin karena Allah. Yang pernah ingin dicari tahunya, hanya tentang agama dan akhlak Denny saja. Ke-199, buang-buang waktu. Di rumah Ihsan dan Yasmin. Pagi ini Yasmin sedang sibuk di dapur. Ia membuatkan makanan kesukaan Ihsan, yaitu sayur esiem, serta ikan asin goreng, dan tahu tempe goreng, serta sambal terasi. Kali ini bukan Ihsan yang merekesnya, melainkan ini akal-akalan Yasmin untuk menyogok Ihsan yang sedang ngambek. Sepulang dari acara Hania dan Pak Denny kemarin, Ihsan mendiamkan Yasmin, karena ia kesal pada istrinya yang terlalu berlebihan memuji laki-laki lain. Ihsan juga bisa cemburu jika menurutnya Yasmin sudah melebihi batas. Saat ini Ihsan sedang berada di kamar anak-anaknya. Sepulang dari masjid tadi, ia lebih memilih untuk bermain dengan si kembar. Di jam 6:30 pagi, semua masakan Yasmin sudah matang. Ia langsung berjalan menuju kamar si kembar, untuk membujuk pak suami kesayangannya yang lagi ngambek.
Ceklek. Yasmin membuka pelan pintu kamar itu. Ihsan yang tadinya sangat ceria mengajak bicara anak-anaknya, seketika langsung diam. Bahkan ia tidak ingin menatap ke arah Yasmin. Yasmin mendekat, lalu ikut duduk di kasur anak-anaknya. Anak-anak Umi asik banget ya main sama Abi. Mana sudah pada wangi lagi, pasti sudah dimandiin sama Abi ya? Tanyanya pada bayi yang belum bisa menjawab itu. Setelah ditanya semuanya hening. Bahkan anak-anaknya juga ikutan diam. Sepertinya mereka berpihak pada abinya. Mungkin mereka juga sudah tahu seperti apa sikap Uminya. Loh, kok pada diam sih? Jawab dong nak. Jangan pada cemberut gitu. Jadi jelek semua tahu. Ihsan geleng-geleng kepala, padahal maksud Yasmin tadi. Ia mengajak bicara anak-anaknya, dan ingin Ihsan yang menjawabnya seperti biasa. Tapi kali ini Ihsan juga dalam mode diam. Ia terlalu gengsi untuk langsung meminta maaf pada suaminya. Yasmin menarik nafas panjang lebih dulu, sebab mau tidak mau, ia harus menurunkan egonya agar masalah ini tidak berlarut-larut. Ia beranjak dari duduknya, dan berpindah mendekati Ihsan, yang sedang duduk di tepi ranjang, dengan wajah yang ditekuk 5 kali. Bang, lapar nggak? Tanya Yasmin, memecah keheningan. Ihsan masih diam, dan tidak menoleh sama sekali ke arah istrinya. Bang, sarapan yuk. Aku udah masakin sayur esiem kesukaan abang. Masih sama, tidak ada jawaban sama sekali. Yasmin sudah mulai menghembuskan nafas kasar. Karena membujuk bayi besar satu ini, butuh perjuangan yang besar. Rupanya disogok dengan makanan saja, tidak akan mempan, karena ini menyangkut harga diri laki-laki. Ihsan merasa harga dirinya diinjak-injak, saat Yasmin memuji Denny di hadapannya kemarin. Abang masih marah ya? Tanya Yasmin, langsung ke intinya saja. Ihsan hanya mengangkat kedua bahunya. Dijawab dong bang. Jangan mode sariawan gini. Aku puyeng. Desak Yasmin setengah mengomel. Kalau cara minta maafnya seperti ini, sampai lebaran monyet pun, gak akan dimaafin. Dasar bocil nyebelin, timbang bilang maaf doang gengsi banget. Malah ngomongnya kemana-mana gak jelas. Batin Ihsan, sambil menatap sinis Yasmin, karena dari semalam belum ada kata maaf yang terucap dari Yasmin. Abang, kemarin itu aku gak sengaja kok, muji Pak Denny. Lagian yang namanya pengantin memang ganteng kan? Orang lain juga pasti muji-muji begitu. Sahut Ihsan. Ya udah, aku minta maaf abang sayang. Mungkin aku salah. Tapi abang juga salah. Karena terlalu cemburuan. Kata maafnya sudah keluar. Tapi dibarengin lagi dengan embel-embel yang membuat Ihsan semakin sebel. Ihsan kembali diam. Padahal tadi ia sudah berniat, jika Yasmin meminta maaf, maka ia akan memaafkannya. Namun apalah dah. Kata-kata Yasmin barusan membuatnya berubah pikiran. Ia ingin mempersulit Yasmin, meminta maaf agar ini anak tahu rasa. Aku sudah minta maaf loh. Kok masih diam gini? Abang itu seorang ustadz, gak boleh dendam sama istri sendiri. Saya gak dendam. Cuma sebel aja. Sahut Ihsan ketus. Kalau gak dendam kenapa gak mau maafin? Saya gak ada bilang gak mau maafin. Kamunya aja yang gak ada minta maaf. Yasmin mendelik. Kemudian ia berdiri dan berkacak pinggang di hadapan Ihsan. Modelannya sudah seperti orang ingin ngajak ribut aja. Tadi barusan aku sudah minta maaf. Abang gak dengar? Tanyanya sedikit nyolot. Coba kamu koreksi lagi kata-kata kamu tadi. Kamu minta maaf atau marah-marah sih? Saat ini wajah Ihsan semakin ditekuk. Bahkan wajah itu sudah memerah karena terpancing emosi. Minta maaf kok. Minta maaf apa nyalahin sih? Kok pakai bilangin saya terlalu cemburuan? Abang memang terlalu cemburuan. Ihsan mengusap kasar wajahnya. Oke. Saya akui, saya terlalu cemburuan. Tapi bagaimana perasaan kamu kalau saya bilang, Ustadzah Hania kemarin juga sangat cantik? Deh,
Air mata Yasmin langsung mengalir deras. Bahkan hidungnya juga sudah kembang kempis, seperti hujan yang diiringi dengan badai petir. Abang jahat. Abang tega muji wanita lain di depan aku. Pekik Yasmin lalu berlari menuju kamarnya. Bre! Yasmin membanting pintu kamarnya sangat keras. Ihsan saja sampai mengelus dada karena kaget. Kok malah dia yang ngambek? Gumam Ihsan sambil terkekeh. Saat menoleh ke belakang, ia baru sadar sedari tadi anak-anaknya menonton pertengkaran mereka. Meskipun mereka masih belum tahu apa-apa, namun hal seperti ini tetap tidak baik terjadi di depan anak. Ihsan memindahkan mereka ke dalam box bayi, karena ia ingin menyusul Yasmin ke kamarnya. Setelah anak-anaknya sudah aman, Ihsan masuk ke kamarnya. Ia mendapati Yasmin sedang menangis sesegukan memeluk bantal. Kamu kenapa? Kok nangisnya menghayati banget? Ledek Ihsan sambil terkekeh. Piuk! Yasmin melempar Ihsan dengan bantal yang ada di tangannya. Abang jahat! Abang tega membuat hatiku tercabik-cabik, sampai berdarah-darah. Pekiknya. Hahaha. Ihsan tergelak. Ia tidak mampu lagi menahan tawanya. Karena menurutnya Yasmin terlalu lucu. Yang mulai duluan siapa coba? Yang muji-muji Pak Denny di depanku siapa? Tanya Ihsan setelahnya. Aku kan cuma muji doang. Nah, sama aku kan juga cuma muji doang. Gak lebih. Sahut Ihsan tidak mau kalah. Tapi itu terlalu menyakitkan, Bang. Hatiku tercabik-cabik dan berdarah-darah. Seperti dicakar kucing. Huhuhuhu. Baru sekali Abang muji. Kamu sudah seperti ini. Bagaimana dengan Abang yang kemarin mendengar kamu puluhan kali memuji Pak Denny? Rasanya hancur berkeping-keping Yasmin. Masa sih? Kok bisa? Tanya Yasmin sedikit ngelak. Ya bisalah. Aku ini manusia. Sama seperti kamu. Sama-sama punya hati. Punya perasaan. Kalau kamu yang mendengar aku memuji wanita lain sekali saja sudah sesakit ini. Bagaimana dengan hatiku? Apa kamu pikir aku gak punya hati? Perdebatan panas mulai terjadi lagi. Karena semakin lama berbicara dengan Yasmin, malah membuat Ihsan semakin emosi. Yasmin terdiam sejenak, walaupun sudah punya anak, tapi tidak menjamin seseorang akan langsung dewasa. Ada banyak orang di luar sana, yang sudah tua tapi tingkahnya masih seperti anak-anak. Sebab kedewasaan tidak bisa diukur dengan usia. Karena dadanya terasa begitu sesak, ia mencoba memposisikan diri sebagai Ihsan. Jika ia yang menjadi Ihsan, akan seperti apa perasaannya? Karena sudah dapat mengerti, ia berdiri lalu memeluk Ihsan dari belakang. Saat ini laki-laki itu sedang berdiri menatap ke arah jendela. Aku ngaku. Aku salah. Aku minta maaf, Bang. Ihsan melepaskan tangan Yasmin yang melingkar di perutnya. Kemudian ia berbalik menatap wajah Yasmin. Abang juga minta maaf. Abang juga salah sayang. Ucapnya. Begitulah laki-laki, terkadang ia memang gengsi untuk meminta maaf. Tapi jika wanitanya sudah meminta maaf, ia pun juga akan melakukan hal yang sama. Meskipun ia tidak bersalah. Yasmin hanya menjawabnya dengan anggukan. Karena ia merasa capek dari tadi berdebat. Urat lehernya pun sudah terasa tegang. Kira-kira sekarang orang yang kita cemburuin lagi ngapain ya? Apa mereka lagi bolak-balikan? Gumam Yasmin setelahnya. Iya kali, namanya juga pengantin baru. Kalau pengantin baru yang normal pasti begituan. Kalau kita dulu normal nggak sih, Bang? Enggak. Sahut Ihsan penuh penekanan. Yasmin menautkan alisnya. Kok gak normal? Ya, iya. Kan kita 2 bulan baru ada adegan bolak-balik. Gara-gara kamu nolak mulu. Iya juga ya. Tapi kalau sekarang diajakin aku nggak nolak kok, Bang. Ucap Yasmin sambil nyengir. Enggak. Mendingan kita makan aja yuk. Perut abang sudah lapar gara-gara berdebat gak jelas. Dari tadi perut keduanya sudah bunyi-bunyi. Namun diabaikan karena terlalu asik berdebat. Iya, Bang.
Aku juga sudah kehabisan tenaga gara-gara berdebat gak jelas sama abang. Kalau ujung-ujungnya malah baikan, tadi kita cuma buang-buang waktu aja dong. Gumam Yasmin. Emang iya. Padahal kalau satu kata maaf aja terucap dari mulut kamu, pasti gak akan habisin energi seperti ini. Dari awal Ihsan memang tidak ada niatan untuk berdebat seperti tadi. Seandainya Yasmin langsung meminta maaf, ia juga akan langsung luluh. Tapi karena dua-duanya sama-sama egois, jadilah waktu terbuang sia-sia. Mana pakai acara nangis-nangisan segala. Akhirnya mereka berjalan sambil merangkul pinggang satu sama lain menuju dapur. Sudah capek-capek berdebat, ujung-ujungnya mereka malah merasa buang-buang waktu. Dan pada akhirnya tetap makan bersama sambil bermesraan di meja makan. Rasanya rugi saja bertengkar gara-gara cemburu pada orang yang sudah memiliki pasangan. Padahal saat ini Denny dan Hania sedang menikmati masa-masa berduaan mereka.